Syawalan ini termasuk tradisi atau ajaran? Kopi apa ini? Pelandangnya ini luar biasa ya. Makasih. Oke, matur nuwun. Masya Allah. Ketika jenengan mau nikah saya nggak datang, nggak nyumbang, tentunya kan merasa kecewa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan kita di Ngopodcast ya, dari PAC GP Ansor Wonopringgo. Dan untuk kali ini ada yang beda ya. Biasanya yang isi Ngopodcast itu Gus Fafak sama sahabat Misel, dan kali ini di sini ada saya, sahabat Aris, dan bertemu dengan Ustadz Jamaluddin Faza dari Wonopringgo. Wonopringgo. Masih dalam rangka Idul Fitri ya, kami mewakili dari PAC GP Ansor Wonopringgo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini agar like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Condro TV, channel YouTube dari GP Ansor Wonopringgo resmi. Masih seputar Lebaran ini Ustadz ya. Iya. Kita mau berbincang mengenai Lebaran dan kebiasaan setelah Lebaran. Oh, iya. Ya, jadi Lebaran itu kan juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas ya, dari sahabat-sahabat yang mungkin belum mengetahui tentang perihal Lebaran. Contohnya seperti kalau di Lebaran itu biasanya setelah Lebaran kan ada halal bihalal ya, halal bihalal. Terus juga ada kondangan Ustaz. Nah, kondangan. Terus juga ada juga syawalan ya. Itu kita nanti akan bahas satu persatu Ustaz ya. Saya tanyakan kepada Ustaz. Nah, untuk mungkin perihal ini saya awali ya. Untuk pertanyaan pertama mengenai syawalan Ustaz. Syawalan. Ya, syawalan ini biasa di masyarakat itu kan sudah familiar, apalagi di Jawa. Jadi ada Idul Fitri, dan setelah satu minggunya di tanggal 7 Syawal itu ada syawalan, yang namanya syawalan. Ya, yang mau dipertanyakan di sini adalah syawalan ini termasuk tradisi atau ajaran? Syawalan. Ya, terima kasih. Tadi mengenai syawalan, kalau menurut pandangan saya pribadi, syawalan itu bisa dikatakan tradisi, dan juga ajaran juga mengajarkan bahwa terutama di wilayah Kota Pekalongan ini ada istilah syawalan. Jadi syawalan ini masih ada kaitannya dengan Lebaran, jadi halal bihalal, saling meminta maaf. Jadi apa salahnya? Jadi kalau perintah secara langsung masalah syawalan ini yang jelas di dalam kitab-kitab sih tidak tertera secara langsung bahwa diajarkan syawalan, tapi di situ mengandung ajaran silaturahim dan juga saling memaaf-maafkan, karena memang masih di dalam bulan-bulan tersebut, terutama bulan Syawal ini kan memang bulan-bulan maghfirah, jadi saling memaafkan. Itu kalau menurut pemahaman saya.
Jadi setelah katanya kalau sudah sebulan penuh berpuasa itu masuk Idul Fitri, kita bersih ya lahir batin, itu dosa kita kepada Allah. Nah, terus dosa-dosa kita kepada sesama manusia itu bisa rontok atau bisa hilang dengan cara saling memaafkan, silaturahmi itu tadi ya. Karena memang di dalam hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan maka segala dosa-dosanya ini dimaafkan. Tentunya ini dosa-dosa kepada Allah, hakullah. Tentunya untuk masalah hakul adami ini harus dengan saling memaafkan. Nah, ada juga di beberapa tempat Ustaz, ya di daerah-daerah. Contoh yang saya pernah dengar itu di daerah Leri juga Kendal ya. Itu jadi adat Syawal itu kan berarti katanya Rioyo 2 kali. Contohnya kalau di sini kan satu Syawal setelah sholat Id ya, itu kan ada tradisi ngambeng. Nah, sholat di masjid, setelah sholat itu ngambeng. Nah, kalau di beberapa daerah itu di tanggal 7-nya itu ngambeng lagi, Ustaz. Oh, gitu. Iya, jadi bodohnya pengelurus, Ustaz. Oh, gitu. Cuma tidak ada itu sholatnya lagi tidak ada. Jadi yang jelas itu tradisi ya. Itu pun tradisi baik, apa salahnya? Karena di situ juga mengundang orang banyak, apalagi di dalam berkumpul tersebut ini mengadakan zikir dan juga mengirimkan doa-doa untuk arwah-arwah kita, leluhur-leluhur, untuk bapak dan nenek moyang kita. Itu tentu juga secara nggak langsung memang sudah diperintahkan. Jadi kalau masalah di Weleri tentunya kayaknya sama seperti di Pekalongan. Jadi kalau istilah di Pekalongan itu ketika habis sholat Id ini kan ada ngambang-ngambang ya di masjid. Jadi tetangga-tetangga ini ada yang bawa ketupat, lontong, terus opor ayam. Lah sebelum menyajikan itu, jadi semuanya ini disuruh berdoa bersama untuk orang tua kita yang sudah mendahului, sebagai tanda terima kasih lah ya, bahwa kita berada di dunia ini kan berkat ya mereka. Jadi kok di hari-hari yang kita senang-senang tapi kita melupakan jasa-jasa mereka ini yang sepertinya kurang pas. Jadi sepertinya adatnya sama, nggak jauh beda Kendal dengan Weleri. Kalau di sini ketika Sawalan pun kan juga ada istilah seperti ngambeng tadi yang tadi bicarakan. Di sini kan juga sama, di Pekalongan, di Wonopringgo. Jadi ketika Sawalan ini di masjid ataupun di musola kan juga mengadakan seperti doa bersama. Tentu juga di situ setelah doa bersama ada musafahah dan makan-makan. Kalau di Kerapia itu ada lapis. Kue lapis raksasa. Itu di Kerapia. Jadi intinya itu adalah tradisi atau adat yang baik untuk dilaksanakan. Tidak ada larangan di situ. Maksud tujuannya itu baik. Ya selagi tradisi-tradisi tersebut memang tidak menyimpang, apa salahnya? Itu mengenai Sawalan ya. Untuk lanjut yang kedua ini ditanyakan oleh sahabat-sahabat mengenai halal bihalal. Halal bihalal itu makna halal bihalal itu maksud tujuannya itu untuk apa, dan terus yang ditanyakan lagi, kadang kan kalau halal bihalal itu kan ada musafahah, salaman. Bahkan pernah saya menjumpai ada juga yang bukan muhrim ya katanya tahun pisang neraka itu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi itu menurut tanggapan dari jenengan itu.
Jadi masalah halal bihalal ini memang setelah kita menunaikan ibadah puasa, menahan hawa nafsu dan sebagainya, ini dosa-dosa kita kepada Allah diampuni. Untuk dosa-dosa kepada sesama, karena kita hidup sosial tentunya banyak kesalahan dengan teman, orang tua, saudara, dan tetangga. Ini proses dengan halal bihalal saling. Saya minta halal kepada jenengan juga minta halal, jadi saling menghalalkan. Sebenarnya kata-kata halal bihalal itu saling memaafkan. Terus berbicara masalah musofahah, salaman yang dengan ajnabiyah, laki-laki dengan wanita yang tentunya bukan muhrim, ini tentu memang di dalam syariat itu dilarang. Cuma kadang seperti ini, di dalam momen-momen seperti itu kadang kita itu merasa tidak enak. Jadi ketika kalau yang pertama kali menyodorkan tangannya itu wanita, andaikan kita tolak, ya tentunya kalau wanita sangat kasihan ketika ditolak, kan malu. Ya, kalau mungkin laki-laki masih hal biasa ketika jadi saya pernah menyodorkan tangan seperti ini, kadang wanita seperti ini kadang kan secara nggak langsung kan kita malu. Nah ini tentunya yang kita hadapi wanita kadang satu sisi ya mungkin ayu rodok mubadir ya. Ini ya guyon. Jadi tentunya kita tidak boleh sama sekali tidak boleh bahwa itu bermusafahah. Walaupun kita bermusafahah, tentunya dalam hati kecil kita harus mengingkari. Kita tidak boleh ketika salaman dan lain sebagainya, karena itu memang tuntutan. Misal wanita kalau kita nggak menyodorkan tangan nanti akan dikatakan sok suci dan lain sebagainya. Jadi kita untuk menghormati lah. Ya saya tidak berani mengatakan itu halal. Tetap dalam hati kecil kita wajib ingkar bil qalbi, karena memang di dalam syari juga dilarang. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam kitab Al-Barzanji itu sama sekali beliau itu tangannya tidak pernah tersentuh oleh ajnabiyah wanita lain. Nah tentunya kita ya mengikuti ajaran beliau lah, walaupun memang secara nggak langsung kadang kita terpaksa. Nah terus tentunya sikap bagi seorang wanita ini baiknya sebelum laki-laki menyodorkan tangan, mungkin alangkah baiknya seperti ini dulu sebelum. Jadi ketika kalau satu sama lain sudah saling menyodorkan kan tidak enak. Jadi mungkin seperti ini. Jadi ya ini kadang memang adat-adat seperti ini ketika halal bihalal sudah terbiasa ikhtilat campur antara laki-laki lain dengan perempuan lain. Ini tentu harus kita sikapi gitu. Jadi kalau untuk caranya mungkin bisa seperti ini sama-sama ya. Kalau disentuh gimana? Siti belah aja kakek lah. Soalnya kadang untuk anak muda zaman sekarang ya, seperti saya gitu. Adanya pokoknya setahun sepisan rapopo itu kan jadi kesempatan juga. Apalagi wanitanya cantik gitu ya. Mubadir deh. Nah itu mengenai intinya untuk mengenai musafahah itu ya kita jaga-jaga dan juga jangan sampai untuk bermusafahah. Kalau memang dalam keadaan memang terpaksa, dalam hati kecil kita harus mengingkari. Kita tidak boleh merasa bahwa itu halal ataupun diperbolehkan, tidak boleh. Itu terkait musafahah ya, halal bihalal ya. Terus dilanjut untuk yang ketiga ya Ustaz ya. Setelah lebaran itu kan biasanya kan banyak duit gawe ya. Duit gawe hajatan. Biasanya kalau habis lebaran itu kan wayah harami hajatan. Karena memang banyak yang mudik sih, kesempatan juga ya, bisa berkumpul dengan teman-teman yang jarang ketemu gitu ya, keluarga jauh gitu. Mungkin malah kadang
kalau teman-teman saya itu sekolah ya kadang kalau ada satu teman yang nikah justru malah itu dijadikan ajang untuk apa namanya reuni. Oh, reuni, sekalian reuni gitu ya. Nah ini yang mau ditanyakan itu biasanya kan itu kan terkait dengan nyumbang Iya. kondangan itu ya, terkait dengan nyumbang. Nah ada juga beberapa orang yang dapat undangan ya, jadi dia itu punya hutang, masih punya hutang dengan orang lain. Iya. Nah, terus dapat undangan, terus kondangan secara tidak langsung dia akan mengeluarkan uang untuk perkara nyumbang itu tadi. Gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah menurut agama atau itu didahulukan mana ketika kita dapat undangan, kita nyumbangkan uang untuk yang hajatan atau justru untuk membayar hutang yang kita punya. Jadi mungkin kalau kita bahas satu persatu dulu, kalau undangan ataupun membayar hutang ini secara hukumnya undangan itu wajib atau tidak. Terus kalau membayar hutang kalau sudah waktunya itu wajib atau tidak. Yang jelas membayar hutang kalau memang dia sudah mampu itu harus ketika itu dia membayar hutang. Karena kalau dia tidak membayar hutang tentunya dia akan berdosa karena menunda-nunda membayar hutang. Dan masalah menyumbang itu sepertinya hukumnya tidak gimana ya, tidak wajib seperti membayar hutang. Jadi yang jelas kalau memang ada dua wajib yang bentrok ataupun berseberangan, ini tentunya kita harus memilah-milah bahwa maslahat yang paling besar mana, terus mafsadah yang paling kecil mana. Tentu kita harus menghindari. Tapi sepertinya kalau masalah sumbang menyumbang itu tidak dikatakan wajib ya. Itu kan istilahnya karena kita menyumbang, berarti ya kita membantu lah, bukan istilahnya bukan wajib. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Itu kan terkaitnya dengan mungkin malu ya. Nyumbang itu malu. Gengsi berarti. Ya, jadi ya kita memang harus mendahulukan lah mana yang wajib dan kita harus menyingkirkan ego lah ataupun gengsi seperti itu. Wah, kopinya udah datang ini Ustaz. Wah, ini kopi apa ini? Peladangnya ini luar biasa ini. Terima kasih ya. Masya Allah sudah dikirim kopi sama Gus Fafak ya. Semoga Ustaz. Ini kopi apa ini, Mas? Nah, ini dapat kopi dari, ini ada nih kemasannya ini. Ya, kalau biasanya di Ngopodcast itu tidak ada sponsornya. Kali ini alhamdulillah bagian kita ada sponsornya. Dari Kopi Ranting Rawa Kembu. Ya. Ini dia kopinya. Ya. Bisa didapatkan di Ranting Rawa Kembu ya, di warung kopi Mas Sempar. Lokasi warungnya ataupun untuk semisal teman-teman kita mau membeli tempatnya di warung kopi Mas Sempar itu ya. Sempar itu di Rawa Kembu. Itu kenapa kok di telah Sempar itu kenapa? Mungkin biasanya di Sempar-Sempar gitu. Aduh, ngomong bagus-bagus telah Sempar. Iya. Coba ya. Wah, sedep ya. Ini benar orang rokok guys. Oh iya. Ya. Ini adalah sponsor. Ya. Bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Untuk pemesanan kopinya bisa dihubungi nomor di bawah ini. Ya. Ini ya. Kita sambung lagi ya. Oh ya. Tadi masih mengenai kondangan ya. Kondangan ya. Biasanya emang kalau setelah Lebaran itu
banyak, sangat banyak lah. Hajatan memang. Terus saya kadang bingung Ustaz. Jadi teman-teman saya itu kalau dapat undangan banyak itu yang mereka rasakan pusing Ustaz. Bagaimana ini? Terbebani gitu ya. Terbebani karena banyak. Kadang dalam satu hari bisa nyumbang 4 tempat. Itu kalau teman saya. Beda sama saya Ustaz. Saya kalau dapat banyak undangan yang saya rasakan apa? Baper Ustaz. Oh, baper. Itu ya harus segera mencari ini. Yang saya rasakan baper ya, karena masih jomblo. Ya, seperti itu. Jonas berarti ini ya. Jomblo Jonas. Ya, iya semoga Amin, amin, saya ya. Karena kalau kondangan kan pastinya kan di situ kita dimintai doa restu. Nah, kita mendoakan ya pasti kita juga dapat berkah dari doa. Amin. Ya, pokoknya kalau jangan apa namanya, jangan pelit-pelit kita mendoakan kepada teman-teman, terutama yang mau menjadi pengantin. Ini kita doakan karena doa yang baik ini kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi intinya nyumbang itu adalah bukan perkara yang wajib. Bukan perkara ketika kita mempunyai hutang yang mungkin ada juga hutang yang jatuh tempo atau yang belum ya. Kalau sudah jatuh tempo berarti kita harus mendahulukan hutang yang jatuh tempo itu tadi ya Ustaz. Iya, jadi gini, mungkin kalau ada yang nyumbang-nyumbang di tempat-tempat tertentu, daerah tertentu, nyumbang itu seperti titip. Jadi menghutangilah. Iya. Itu kan kalau mungkin di daerah Monopringgo yang penting asal data mungkin enggak seberapa kadang ya. Nah itu beda. Tapi kadang ada di wilayah-wilayah tertentu yang nyumbangnya itu memang banyak-banyak. Jadi seperti kita menghutangi. Jadi secara nggak langsung itu kita hutang dan memang harus. Tapi bahasanya nyumbang itu kan berarti kan. Ya itu apa kemasan tadi ya. Itu kalau yang besar-besar kan itu apa namanya titik. Ya kalau dibahasakan ya memang nyumbang sih. Nyumbang. Karena kalau semisal saya pernah nyumbang jenengan 500.000, tapi ketika jenengan mau nikah saya nggak datang, nggak nyumbang, tentunya kan merasa kecewa. Jadi apa namanya ya seperti menghutangkan lah. Kalau yang apa namanya di dalam nyumbangnya itu besar, kalau yang kecil-kecil mungkin itu ya sekedar membantu lah ya, ataupun yang jelas untuk kumpul-kumpul bertemu teman gitu. Ada juga itu ya pernah tetangga yang cerita, jadi pernah nyumbang ke yang ngasih undangan kan, yang hajatan. Ketika nyumbang di sana itu ditegur sama yang punya hajat. Loh, yuk kan aku nyumbangnya satu bungkus palmes, kok nyumbangnya cuma keripik. Nah seperti itu. Jadi anehnya di situ. Jadi sebenarnya baiknya sih kalau dari saya pribadi tentunya saya diajarkan oleh orang tua, ketika kita memang menyumbang teman-teman ataupun saudara, kita niatkan menyumbang, kita tidak berharap kembali. Jadi ketika kita ada hajatan, ketika yang bersangkutan kita pernah menyumbang nggak datang, yang jelas nggak datangnya itu pasti karena ada udzur, misal sakit ataupun karena sibuk dan lain sebagainya. Jadi kita nggak terlalu berharap, jadi nggak terlalu kecewa. Seperti itu Ustaz ya. Jadi apa namanya, seharusnya kalau sepertinya kalau kita itu sudah niat menyumbang pun nanti tetap akan disumbang kembali. Gitu. Jadi tidak usah mengharapkan, tapi pasti dikembalikan. Karena itu sudah kebiasaan dari masyarakat kita ya. Jadi tadi yang apa namanya ditanyakan permasalahan awal, hutang dengan nyumbang ini lebih didahulukan mana? Tergantung hutangnya itu sudah jatuh tempo apa belum. Kalau sudah jatuh tempo, dia mampu, maka wajib yang mendahulukan hutang, karena membayar hutang memang itu hukumnya wajib. Sangat asik sekali ya. Sambil tak minum lagi nih, soalnya kopinya enak ini. Kopi ranting. Kopi ranting dari Rawakembu. Arabica ya. Ini Arabica ada, juga ini juga. Apa yang itu? Arabica atau Robusta. Baik diminum 3 kali sehari seperti resep dokter ya. Isu sore ini beduk sebentar.
gitu. Nah, bertujuh tahun nyangkla. Nyangkla sih orang masak seminggu lah. Ya, itu mengenai pembahasan kita ya kali ini ya. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas untuk kali ini ya, mengenai kebiasaan-kebiasaan di masa kita setelah Lebaran ya. Dan kesimpulannya tadi sudah dibahas. Yang pertama mengenai tradisi sawalan ya, itu tradisi yang baik. Nah, harus dilanjutkan karena mungkin itu yang menjalankan adalah tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah seperti itu. Jadi selaginya tidak menyimpang dari syariat tetap dijalankan karena itu adalah tradisi yang baik. Untuk halal bihalal tadi sudah intinya. Untuk musofahah tidak boleh ya Ustaz ya? Boleh ya, tidak boleh, memang melarang. Mungkin untuk jaga-jaga ya, pokoknya sesama entah itu anak muda atau yang orang tua, pokoknya seperti ini aja. Biar nggak tersinggung ataupun bagaimana, memang harus mempersiapkan lah. Ya seperti itu. Terus mengenai kondangan tadi ya, ketika hutang mempunyai hutang yang sudah masuk jatuh tempo, berarti didahulukan membayar hutang daripada untuk kondangan seperti itu ya. Ya mungkin cukup pertemuan kita pada malam hari ini ya, untuk kali ini ya. Sebelumnya kami ingatkan kembali ya untuk para pemirsa, untuk penonton ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Condro TV, channel YouTube resmi dari PAC GP Ansor Wonopringgo. Nah, untuk selanjutnya kami ulangi kembali dari PAC GP Ansor Wonopringgo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di sini saya sahabat Aris dan Jamaluddin Faza. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.